Apa kabar pemirsa? Ketemu kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas trafo ya atau transformator, di mana kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa atau sampai sejauh sedetail apa ya akan kita bahas kegunaan trafo dalam kehidupan sehari-hari. Oke pemirsa, simak video berikut. Kita langsung ke bagian-bagian trafo dan fungsinya ya. Di situ ada NP, istilah NP, kemudian NS ya, ada inti besi istilahnya atau inti magnetik. NP yaitu disilakan lilitan atau kumparan primer. Nah, itu lilitan atau kumparan yang mana merupakan tempat masuknya tegangan awal dari PL atau dari PLN ya, sumbernya tegangan sumber itu NP. Terus kemudian NS itu merupakan lilitan atau kumparan sekunder ya, yang merupakan tempat aliran tegangan hasil atau tegangan akhir yang dihasilkan dari NP tadi melalui induksi kemudian mengarah ke lilitan sekunder ya, itu sebagai tegangan hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah inti besi atau inti magnetik ya, yang merupakan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis begitu pemirsa ya. Terus kemudian dari inti besi ini menghasilkan induksi magnetik ya, untuk memindahkan tenaga listrik dua buah rangkaian ya, itu dari inti besi. Kemudian trafo ini jenisnya ada step up atau naik tegangan dan juga step down atau penurun tegangan. Step up ini misalnya untuk menaikkan dari tegangan 110 ke 220, dan step down ini dari menurunkan dari 220 ke 50 volt AC. Sekarang kita mengarah ke fungsi trafo ya. Fungsi trafo yaitu satu sebagai rangkaian kontrol, merupakan kontrol tegangan dari rangkaian komputer. Terus kemudian charger dan lain-lain, besarannya ada 5 volt, 12 volt, 18 volt dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai rangkaian penguat frekuensi, yaitu penguat di radio frekuensi pemancar atau penerima frekuensi tinggi ya. Terus kemudian yang ketiga adalah distribusi dan transmisi listrik dari listrik gardu induk sampai ke pemakai listrik dengan tujuan agar tegangan tidak drop. Dapat disimpulkan atau sebagai garis besar ya, transformator atau trafo itu cara kerjanya adalah induksi ini dihasilkan dari tegangan sumber PLN yang masuk ke tegangan awal ya, ke lilitan primer. Terus kemudian dia akan terinduksi dan menimbulkan medan magnet dan menimbulkan gerak atau gaya gerak listrik yang kemudian hasil akhirnya akan ditransferkan atau dipindahkan ke lilitan sekunder. Nah, seperti itu pemirsa ya untuk kesimpulan cara kerjanya. Tadi adalah penjelasan secara teori pemirsa ya. Nah, ini sekarang secara fisik, secara visual ya, bentuk trafo itu yang di rumah-rumah yang kita jumpai sehari-hari berbentuk seperti ini. Itu bagian primernya ada tab ya, ada titik pengukuran, ada 0 untuk masuknya listrik, 110 dan 220 volt ya. Nah, ini adalah bagian fisik sekundernya ya, ada tertulis 500 mA. Jadi ini trafo ini bisa dilewati 500 mA atau setengah ampere. Kecil ya memang. Nah, di sini juga tabnya sekunder ini ada tulisan 6 volt, ada center tab, terus kemudian itu ada 9 volt ya dan 12 volt. Ini sama sebenarnya dengan trafo yang 0,
terus kemudian 5 volt atau 12 volt di bagian sekundernya ya. Cuman ini kita pakai center tap untuk ke contoh atau sampel prakteknya, sama aja sih sebenarnya, cuman beda sedikit di penggunaan. Sedangkan alat-alat yang kita pakai ada ini solder ya, terus kemudian cutter, nah, itu satu buah cutter, terus ada juga tang potong ya, tang potong untuk komponen, terus kemudian timah ya, satu roll timah, sedikit pun nggak apa-apa sih, kebutuhannya cuma sedikit soalnya. Dan juga butuhkan paste atau lovet ya. Di samping itu juga ada kabel dengan stekernya. Sekarang kita mulai praktek ya pemirsa. Kita kupas dulu kabelnya. Untuk awal kita kupas pakai cutter ya. Ini sudah kebuka dari bungkusnya, kemudian kita rapikan ya, kita potong pembungkusnya agar rapi. Itu kabelnya ada 2 ya. Nah ini nanti akan kita kupas juga biar kelihatan tembaganya, sedikit aja sih kulitnya di ujungnya ini ya. Nah coba kita kupas pembungkus kabelnya lagi, di ujung, seperti itu pemirsa. Udah, dan satunya ya juga dikupas. Nah setelah kupas kita puntir ya, kita pilin supaya kabelnya jadi satu, tidak ada yang tersisa. Supaya ampernya juga full kalau kabelnya disatuin seperti itu, karena ini serabut pemirsanya. Terus kemudian kita celupkan di lovet atau pasta tadi, supaya lekat nanti ya untuk timahnya. Sekarang coba kita siapin untuk dilapisin dengan timah. Kita siapkan soldernya. Nah ini tujuannya, jadi kita lapisin timah di sisi kabel-kabel ini, di saat nanti akan disolder dengan media lain, yaitu nanti ke trafo, jadi sudah ada timah, jadi cepat menempel pemirsa. Nah ini kedua kabel sudah kita lapisin dengan timah ya. Untuk selanjutnya ini kita di trafo ini, di bagian primernya ada 0, ada tab 0, ada 20. Ini juga akan kita solder bisa. Kita solder, nah itu di bagian tab 0 ya, 0 dan 220 atau 2 dan 0 volt AC untuk tempat kabel yang telah kita siapin tadi. Jadi untuk sumber tegangan ya pemirsa, ya, tegangan awal. Nah sudah, ini tabnya sudah kita solder ya pemirsa. Nah kedua kabel yang sudah kita kupas tadi akan kita tempelkan atau kita solder ya di tab 0 dan tab 20. Nah ini sudah jadi pemirsa. Nah seperti ini yang akan kita gunakan untuk praktek ya. Di sini tinggal kita mengukur di sekundernya nanti seperti itu. Jadi kita mengukur kedua sisi primer maupun sekunder. Kita siapkan avonya dulu ya. Untuk selektornya kita pilih ke AC ya, karena 220 ya, berarti kita pada ring di atas 220 yaitu 750. Nah coba kita hidupkan avonya. Terus kemudian kita siapin untuk pengukuran AC dulu untuk tegangan input dari PLN ya. Kita tancepin stekernya pada stop kontak ya, pada lubang mana terserah ya. Kita akan mengukur AC dulu
tegangan sumber PLN, tegangan masukan, tegangan awal itu 220, harusnya mendekati kisaran itu untuk titik pengukurannya ya. Nah itu kita dapatkan 206, 205, 206 itu ya, dari 220 sudah mendekatin ya. Terus kemudian ya di sisi sekundernya kita akan mengukur, itu ada center tap dengan 6, center tap dengan 9, dan center tap dengan 12 ya. Kita coba ukur center tap dengan 6 sisi kiri, itu ada 2 sisi. Kita dapetin berapa coba ini, 5,4 ya, 5,4 volt, 5,42. Nah itu. Terus kemudian yang 6 sisi kanan center tap dengan 6 volt, kita dapetin juga berapa ini ya, sekitar 5,4 juga ya, 5,42, 5,43, 44 ya. Terus kemudian yang center tap dengan 9 kita dapetin 8, ya 8, berapa tuh, 8,1 lah ya. Sama yang 9 berikutnya juga 10, itu dihasilkan dari pengukuran tap 12 ya. CT dengan 12 itu sekitar 10, nah itu bisa dibolak-balik, mau ngukur yang gimana ya, bisa aja kita bermain kalau sudah bisa. Terus kemudian antara yang 6 dengan 6 ini mestinya merupakan penjumlahan ya, 6 dengan 6 sekitar 10 ya. Nah, 10 volt, 6 kiri 6 kanan volt. Kemudian yang 9 dengan 9 harusnya sekitar 16 sampai 18 lah. Nah ini dapatkan 16 ya, jadi merupakan penjumlahan tanpa center tap ya, jadi antar tegangan kiri kanan. Kemudian yang 12 volt ya kita dapatkan 21, itu penjumlahannya seperti itu pemirsa ya. Kita bermain-mainnya antar center tap dan tegangan 6, 9, 12 juga antar tegangan 9 sama 9, 6 sama 6, 12 sama 12. Terserah kita mau mengukurnya gimana. Dari situlah kita akan bermain-main dan kita dapatkan ilmu ya, dari kita belajar dari kesalahan. Nah itu akhirnya ilmu akan muncul sendiri pemirsa. Oke, semoga video ini bermanfaat, membuka wawasan kita yang tadinya juga tidak tahu menjadi tahu, jadi paham pemirsa ya. Di akhir kata, see you dan tetap semangat.